Kami dari kelompok 11 akan presentasikan tentang final project kami untuk OOP, yakni project next. Next Bram. Eh, ini ada anggota kelompok kami, ada Elvira Bani Sakti. Eh, langsung ke konsep game. Ya udah. Eh, gimana kok ngelek? Oke, anggotanya ada Ilgi Robani Sakti, terus ada Muhammad Arik Haki, Abram Adrian Wilman Simajuntak, dan saya Pasha Maski Pratama. Oke, langsung next saja. Konsep game. Jadi space shooter yang akan kami bikin merupakan macam game arcade retro vertical shooting, scrolling them up dengan tema luar angkasa, yang dimana kita sebagai player akan mengendalikan sebuah spaceship yang menghadapi berbagai gelombang musuh seperti spaceship lain, alien-alien atau berbagai rintangan lainnya. Yang dimana game ini itu bersifat bullet hell, yakni kita sebagai player akan menembakkan ke akan menembak musuh-musuh menggunakan weapon bawaan dari spaceship kita, serta bisa mengambil power up agar mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini. Yang dimana kemudian selain itu game ini juga menggunakan sistem level di mana semakin semakin naik level yang kita progres, maka tingkat difficulty atau tingkat kesulitannya akan semakin meningkat juga. Dan tujuan dari game ini itu yakni bertahan hidup dan mendapatkan high score setinggi mungkin. Kita lanjut. Oke, sedikit melanjutkan dari Pasya. Jadi ini perkiraan bentukan dari eh, UI yang akan ada pada game nanti. Jadi ada enemiesnya di sini, terus ada spreading bulletnya dari si spaceship tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa pola desain pattern yang kita pakai. Yang pertama itu ada singleton. Nah, kita pakai singleton itu di game manager untuk mengatur skor, level, status game over. Terus, eh, kenapa perlu game manager? Game manager itu dipakai biar nggak terjadi crash pada game tersebut. Terus, factory method. Factory method di sini dipakai untuk membuat jenis-jenis enemy-nya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pasya. Nanti kan ada beberapa jenis atau beberapa tipe musuh yang berbeda. Kayak dari mudah, medium ke object pool. Object pool di sini itu dipakai untuk merecycle enemy yang sudah dimusnahkan, lalu dimunculkan kembali. Eh, Lalu selanjutnya ada strategi. Strategi di sini itu dipakai untuk mengatur power up pada firing mode seperti single shot dan spread shot dan laser. Terus selanjutnya ada observer. Nah, observer di sini itu untuk update suatu event atau hal yang terjadi di dalam game tersebut. Seperti kayak HP-nya mencapai nol, terus diupdate ke UI score-nya, tampilan UI score secara langsung. Terus state, untuk mengatur kondisi di mana waktu si pemain ini mau menu play, pause, dan game over. Terus comment. Comment di sini itu untuk memisahkan input dari action-action yang si player lakukan. Terus mengubah request menjadi objek mandiri, di mana eh, yang isinya itu tentang informasi action yang dilakukan tersebut. Nah, ini untuk snippet code yang bagian singleton. Jadi singleton itu kita implementasikan di game manager. Seperti pada praktikum yang sudah kita lakukan, kita memakai public class game manager, lalu private static, lalu kita masukkan di sini ada score dan level. Lalu apabila game over, maka false. Lalu private manager, uh, lalu dikembalikan lagi ke if instance. Lalu return instance dan public void add score untuk menambahkan skor secara update. Bisa dilanjut.
Saya akan saya lanjutkan. Yang kedua itu ada snippet kode dari factory method. Nah, dia itu fungsinya tuh kurang lebih dia nanti buat nyembunyiin logika pembuatan musuh yang kompleks. Next saja, bro. Oke, terus ada snippet kode singleton yang dimana, nah ini tuh dia buat nanti itu memory management yang dimana biar performanya tuh dia lebih tinggi. Jadi dia tanpa menggunakan garbage collection yang berlebih. Dan outputnya tuh harus implement dari yang full snippetnya. Nah, ini tuh eh, dia tuh buat sekarang. Nah, dia tuh nanti bakal nge-extend dari nanti ada aktor. Nah, dia itu dari abstract class enemy yang dimana dia tuh buat tipe-tipe eh, musuhnya yaitu ada alien, alien small, meteor big, boss, dan juga nanti semisalnya ada yang bukan dari ketiga itu nanti akan dilempar unknown enemy type. Next. Next, bro. Ini udah tadi. Nah, ini di sini ada snippet kode strategi yang dimana dia tuh nanti fungsinya buat ganti mode tembak. Bisa ada single, spread, dan juga laser. Next mungkin akan dilanjutkan oleh Yorgi. Oke, saya akan lanjutin dari penjelasan Alex tadi. Nah, sekarang buat di game pattern observer. Nah, tadi kan udah jelasin observer itu kan buat misalnya ada event yang kejadian di gamenya, ntar bakal diupdate ke misalnya kayak score UI atau enggak buat ke skornya atau ntar dijokin teks player matinya gitu. Makanya di sini itu ada observers itu buat observernya ntar ceritanya kalau buat misal player matinya itu jadi subjeknya. Nah, misalnya kalau misalnya player mati kayak di contohnya play void on player dead ntar di update UI-nya show game over text gitu. Next. Oke, nah sekarang ini buat di pattern yang state. Nah, state kan tadi dijelasin state itu fungsinya buat misalnya kita ngatur di kita tuh playernya berada di mana, misalnya di menu atau enggak di pause, di play atau enggak lagi di game over. Nah, sekarang masih prototype, jadi kita baru sekedar bikin kerangkanya aja buat game state-nya. Next. Oke, sekarang buat komen. Nah, tadi juga udah dijelasin, komen tuh buat intinya fungsinya buat key mapping. Jadi dibanding kita bikin input banyak kayak buat if logic logic if else yang kalau misalnya kita mengganti bindingnya ke key lain itu kan ribet kita harus ganti argumen lagi kan. Nah, di sini kita makanya make comment pattern buat ngegampangin key binding sama buat ngumpetin logika ribetnya. Jadi di kode tampilannya lebih simpel aja. Next. Oke, ini buat link GitHub-nya, Final Project OP11 next. Oke, sekian dari kami kelompok 11 buat presentasi Finpro-nya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.